Hai Gemini, apa kabar? Terima kasih ya sudah klik lagi channel Intuisi Miss M. Sudah bergabung di sini berarti ada pesan untuk Gemini. Kita coba tarik energi dari kartu tarot dan juga oracle. Ada beberapa deck yang memang saya pergunakan di sini untuk menarik energi Gemini, perjalanan kehidupan Gemini di bulan Oktober 2021. Jadi memang ini energinya kolektif ya. Banyak Gemini yang akan masuk sehingga nanti Gemini tidak akan resonate untuk semua orang bacaan ini. Sesuaikan Sun, Moon, Ascendant, situasi dan kondisimu juga. Untuk Gemini di bulan Oktober 2021. Bacaan cinta guys, saya juga minta bantuan dari teman-teman yang view di channel ini. Saya punya bacaan cinta khusus, tema-tema yang berhubungan dengan asmara, tentang relationship, hubungan, percintaan, itu di channel Tarot Miss M. Sekali lagi, di akhir video ini ada suggest yang bisa kamu klik langsung menuju ke channel Tarot Miss M. Ada bacaan-bacaan seputar cinta, hubungan di sana. Kamu bisa like, subscribe, komen, dan juga bisa tonjok loncengnya juga. Oke? Baik, kita langsung saja mulai. Ini adalah untuk Gemini. Di bulan Oktober 2021 perjalanan kehidupannya. Jadi ini untuk umum ya. Bisa mengarah ke kehidupan karir, percintaan, bisnis, keuangan, finance atau apapun yang terjadi dalam hubungan atau dalam sebuah situasi dan kondisi Gemini. Bulan Oktober 2021. Bahkan mungkin energinya bisa vice versa, kebolak-balik. Energi di sini bisa jadi sudah kamu rasakan, sedang kamu rasakan, atau akan kamu rasakan. Ambil yang resonate-nya saja, oke? Baik, kita langsung mulai. Gemini di bulan Oktober 2021. Gemini di bulan Oktober 2021. Assertiveness. This situation can be healed gently and with love, as you've request. Yet there's also a need for your strength and truthfulness with the other people involved. We will stand right behind you as you speak your truth, giving you strength and guiding your words. Assertiveness. Saya merasakan ada sebuah situasi perbedaan pendapat, perselisihan, pertengkaran mungkin ya. Semacam tidak sama dengan orang lain, melibatkan beberapa orang, bukan hanya satu orang saja Gemini, tetapi juga melibatkan beberapa orang. Oke. Nanti kita akan coba klarifikasi dan kita lihat situasinya seperti apa. Di sini kamu diminta untuk lebih banyak meminta kepada alam semesta, memohon kepada alam semesta, dekat kepada alam semesta gitu loh. Meminta supaya masalahnya diselesaikan, masalahnya ditemukan atau dicari jalan keluarnya. Karena di sini ada sebuah situasi yang akan selesai dengan baik kalau kamu juga mendekatkan diri kepada semesta, memohon kepada Yang Maha Kuasa juga. Ya, diberikan kekuatan, kemudian kamu juga tetap jujur pada dirimu sendiri. Hal-hal yang seperti itu, berhati-hati juga dalam urusan bicara, urusan perkataanmu kepada orang lain gitu. Iya, semacam itu. Kita coba lihat ya dari Gold Grammy. Energi Gemini di bulan Oktober 2021. 7 keriting. Ada Jack hati dan ada 6 diamond. Oke. 7 keriting, Jack hati dan 6 diamond. Saya merasakan ada energi seseorang yang sedang bermain strategi di sini ya. Seseorang yang penuh dengan strategi, seseorang yang tricky di sini saya lihat. Bisa jadi manipulatif juga. Bisa jadi seseorang yang manipulatif, yang memanfaatkan situasi dan memanfaatkan kondisi, kecurangan.
Tetapi ada juga energi di sini Gemini berusaha untuk move on, berusaha untuk maju ke depan, berusaha untuk meninggalkan masa lalu, tetapi masih terbelenggu atau masih tidak bisa lepas dengan masa lalunya gitu. Pingin menuju ke masa depan tetapi tidak bisa melepaskan masa lalunya. Oke. Ada juga sebagian Gemini yang saya melihat ini akan ada sosok yang mempengaruhi kehidupannya Gemini. Bisa jadi dia ini sudah ada di dekatmu, bisa jadi dia ini sudah datang, akan datang, atau memang sedang bersamamu ya. Di sini ada seseorang yang lebih muda dari Gemini dengan membawa cinta, perasaan, mungkin keluarga, mungkin adik, mungkin anak juga dari Gemini. Jadi ini seseorang yang lebih muda, energinya feminin, maskulin, bisa laki-laki atau bisa perempuan. Dia sangat menyayangi Gemini atau sebaliknya, Gemini sangat menyayangi dia ya, karena bisa vice versa. Kalau soal keuangan saya melihat mungkin sebagian Gemini ada yang menghabiskan waktu atau menghabiskan urusan finansialnya untuk orang lain, berbagi ya, berbagi dengan seseorang yang keluarga atau mungkin entah. Ini adalah energi berbagi. Ada 6 diamonds ya. Berbagi kepada orang yang tepat itu perlu, karena kalau mungkin kita berbagi kepada orang yang tidak tepat, apa yang kita bagikan mungkin tidak bisa menjadikan manfaat. Kalau kita berbagi kepada orang yang tepat, bisa jadi apa yang kita berikan itu memberikan manfaat gitu ya. Dalam artian ini bukan urusan status sosial atau strata atau kondisi ekonomi ya. Misalnya memberi kepada orang yang kaya. Nah, ketika memberi kepada orang yang kaya, kita lihat dulu konteksnya seperti apa. Apakah yang kita berikan itu bisa memberikan manfaat kepada seseorang yang kaya itu atau tidak? Kalau memang tidak, ya sebaiknya kita berikan, berarti dia bukan orang yang tepat gitu kan. Kalau misalnya kita memberikan kepada orang yang kurang mampu, tetapi itu juga tidak bermanfaat untuk orang tersebut, ya berarti dia bukan orang yang tepat juga. Itu sesuaikan dengan situasi dan kondisimu saja. Kita coba cek ya energi detailnya dari kartu tarot. Oke. 7 keriting ini ada Knight of Vessel dan ada King of Pentacles. Oke. Ini seperti yang saya lihat tadi mengatakan bahwa ini adalah tricky, ini adalah manipulatif gitu ya. Seseorang ini datang menawarkan sesuatu kepada kamu, menawarkan kestabilan, menawarkan pekerjaan mungkin, menawarkan keuangan, menawarkan cinta, menawarkan apapun lah. Kamu sudah kenal dengan orang ini, kamu sudah tahu dia gitu. Dia berjanji, ya dia seperti memberikan janji akan membawa kamu kepada sesuatu yang bagus, kepada sebuah posisi atau sebuah kondisi yang diharapkan banyak orang. Kestabilan, wewenang, posisi enak, kayak gitu. Ini yang dia janjikan, ini yang dia bawa gitu ya. Nah, karena kamu mungkin berpikir bahwa kamu harus membahagiakan atau kamu dipengaruhi oleh seseorang yang lebih muda tadi dan kamu sangat menyayanginya, mungkin kita coba lihat situasi dan kondisi detailnya ya. Seperti apa? Untuk Jack hati, energi seseorang yang lebih muda dari Gemini dengan maskulin feminim energi. 7 of Swords, nah, ini ada 2 nih. Energi manipulatifnya ada 2. The Lovers, cinta. Ya, sebelum kita baca keseluruhan, kita coba klarifikasi dulu juga untuk 6 diamonds ya. Memberi, energi berbagi. Ini tentang apa? Oke. 7 of Staff and 4 of Pentacles, sebuah kestabilan. Oke. Iya. Jadi kalau saya tadi bilang ada seseorang yang dengan energi manipulatif,
dia penuh dengan strategi, dia tricky gitu ya. Ini saya melihat juga dia menjanjikan sesuatu. Ciri-cirinya dia datang, ya mungkin ini di saat yang tepat juga, entahlah, sesuaikan dengan situasi dan kondisimu saja. Apakah memang Gemini sedang membutuhkan janji ini juga? Dia membawakan sesuatu, dia berjanji untuk membawamu ke arah posisi yang lebih baik, posisi Wena. Tapi sebetulnya itu adalah strategi dia, itu adalah triknya dia. Triknya dia untuk apa ya? Yuk kita lihat dari kartu tarot ya. Triknya dia untuk apa? Apa yang dia inginkan? Knight of Pentacles dan Knight of Wands. Oh, dia ingin, oke. Sepertinya dia menawarkan sesuatu, mungkin posisi yang bagus, menawarkan modal, menawarkan uang. Itu karena memang kedepannya dia ingin seperti mengendalikan kamu ya, mengendalikan kamu. Jadi dia ingin kamu tergantung sama dia. Orang ini, dia ingin kamu tergantung sama orang ini. Makanya dia menawarkan sesuatu, entah itu modal, entah apa yang dia menjanjikan, dia menawarkan untuk membawa kamu di sebuah situasi atau kondisi yang lebih baik gitu. Tetapi kedepannya ini justru triknya dia untuk menstabilkan dirinya sendiri. Triknya dia untuk dirinya sendiri, untuk masa depannya dia sendiri. Dia memang mengatakan, dia menjanjikan sesuatu, katanya ini untuk masa depanmu, tapi sebetulnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Dia ingin mengendalikan kamu. Itu yang saya lihat ya. Dia ingin mengendalikan kamu. Ada Gemini yang di situasi ini, sedang di situasi ini atau akan di situasi ini, silakan disesuaikan dengan situasi dan kondisimu saja. Sedangkan energi yang tadi saya bilang usianya lebih muda dari Gemini, feminim atau maskulin, bisa laki-laki bisa perempuan, di situ ada Seven of Swords dan juga ada The Lovers. Ini memang seseorang yang bisa jadi sangat dicintai oleh Gemini, usianya lebih muda. Atau Gemini sangat dicintai oleh orang ini. Tetapi lagi-lagi diingatkan bahwa cinta ini sebetulnya hanya kedok ya. Seperti hanya ada tujuan-tujuan tertentu gitu loh. Di energi ini ada tujuan-tujuan tertentu yang berhubungan dengan cinta, yang menjadikan cinta itu sebagai topeng. Dia lebih muda sih dari Gemini gitu. Dia juga tricky juga nih orangnya nih. Dia strategi dan manipulatif sekali. Mungkin memanfaatkan Gemini juga, entah. Oke, kita coba lihat Ten of Cups, Nine of Swords. Seseorang ini dia keluarga yang dekat. Dia keluargamu sendiri sih sebetulnya. Mungkin ini bisa anak, bisa ponakan, bisa ya, dia dari keluarga yang terdekat dengan Gemini. Masih ada hubungan keluarga, masih ada hubungan kerabat gitu ya. Saling mencintai, Gemini menyayangi dia, dia pun juga menyayangi Gemini, saya lihat di sini. Tetapi justru rasa sayang itu membebanimu Gemini. Karena kamu terlalu sayang sama dia, kamu itu sampai menjadikan sayangmu dengan dia itu nggak bisa tidur, membawa kamu nggak bisa tidur, selalu mimpi buruk, ada kekhawatiran mungkin. Tetapi padahal kalau dilihat sebenarnya dia ini penuh dengan strategi gitu loh, penuh dengan intrik, manipulasi. Adakah di antara kamu Gemini yang sering dibohongi gitu? Saya merasakan kebohongan sih. Saya merasakan ada yang membohongi Gemini gitu. Ini dari keluarganya sendiri. Rasa sayang, cinta itu yang menjadi landasan. Nah akhirnya karena Gemini takut, jadi nggak bisa tidur, memikirkan ini terlalu dalam. Jadi overthinking juga ini saya lihat. Ya, berbagilah kepada orang yang tepat. Itu yang saya sampaikan tadi. Di situ ada kartu Seven of Staves,
dan Four of Pentacles. Energi untuk berjuang, energi untuk apa-apa sebetulnya di sini. Kalau mungkin ini urusan karir, pekerjaan, hubungan, itu semuanya akan datang secara otomatis ya. Baik itu rezeki, baik itu kestabilan. Ya memang ini harus berjuang dulu untuk bisa stabil kan. Harus ada pengorbanan dulu, harus ada effort dulu yang dilakukan oleh Gemini supaya bisa mencapai kestabilan hidup. Jadi mungkin di sini Gemini diingatkan berbagi dengan orang yang tepat itu adalah berbagi dengan orang yang mau berkorban, berbagi dengan orang yang berjuang demi kestabilan hidupnya. Jangan berbagi kepada orang-orang yang malas gitu. Ya, orang-orang yang malas bekerja, orang-orang yang enggan untuk berjuang. Oke, kayaknya saya harus minum dulu guys, sorry. Saya harus minum dulu, nggak apa-apa kan, istirahat sebentar. Siapa tahu nanti ada endorse yang mau mampir. Agak sedikit batuk ya. Siapa tahu nanti ada yang mau mampir juga di channel saya ini untuk memberikan ya sedikit minum selama saya nge-reading. Baik, kita balik lagi ya. Seven of Staff, perjuangan, kestabilan hidup, Four of Pentacles. Jadi diingatkan untuk Gemini berbagi kepada orang yang tepat itu adalah orang-orang yang tidak malas, orang-orang yang mau berjuang, orang-orang yang mau berkorban, melakukan effort untuk menstabilkan kehidupan mereka. Oke, so penjelasannya seperti apa? The Star, ya orang-orang yang selain berjuang dia juga punya harapan gitu ya, punya cita-cita. Knight of Cups. Orang-orang yang rela berkorban, orang-orang yang mencintai sesuatu, entah itu profesinya, entah itu pekerjaan, entah itu karir, entah apapun lah. Ya, orang-orang yang mau berkorban dan orang-orang yang punya harapan, punya impian. Sorry, agak miring ya. Punya harapan, punya impian, punya cita-cita. Itulah yang diminta untuk bisa diberikan sesuatu oleh kamu Gemini. Jadi tidak bisa asal. Oke, kita kembali lagi ke energi manipulatif ya. Seseorang yang datang memanfaatkan, seseorang yang datang menjanjikan sesuatu. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Gemini? Seseorang yang menjanjikan sesuatu seolah-olah untuk masa depannya Gemini, padahal itu untuk kepentingan dirinya sendiri gitu loh. Ingin mengendalikan Gemini. Apa yang harus dilakukan oleh Gemini terhadap orang ini, atau paling tidak Gemini harus bersikap seperti apa? Kalau ini sih sebenarnya sudah relate dengan assertiveness. Jadi banyak-banyak berdoa, banyak mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian sebuah situasi ini akan selesai dengan baik ketika kamu meminta gitu kan. Kamu akan diberikan kekuatan, kamu akan diberikan ya minimal jujurlah pada dirimu sendiri, kesabaran, sehingga orang-orang yang terlibat dengan kamu ini Gemini itu akan mungkin akan tergerak dengan sendirinya untuk tidak jadi memanfaatkan kamu. Jadi awalnya yang mau memanfaatkan, yang mau manipulasi kamu itu tidak jadi. Gemini mestinya bersikap tegas gitu ya. Bersikap tegas, kuat dan tegas mempertahankan prinsip, tidak terombang-ambing. Meskipun dijanjiin ini itu, ya tetap bisa tegas dan bersikap. Oke, apa yang harus dilakukan? Recovery. Gemini, kamu perlu melakukan recovery atau kamu perlu melakukan pemulihan terhadap semua situasi dan kondisimu ya. Karena kalau kamu nggak segera melakukan recovery atau perbaikan dalam situasimu, nanti orang ini akan gampang mempengaruhi kamu. Intinya begitu, distabilkan dulu lah secara mental, secara psikis ya. Secara psikis, kemudian mungkin materi kamu itu juga stabilkan dulu. Jadi biar nanti kamu tidak gampang terpengaruh dengan orang lain, tidak akan hadir orang lain yang berusaha untuk memanipulasi kamu lagi. Jadi ini yang
perlu diperhatikan adalah recovery dirimu sendiri, supaya kamu mampu mengambil sikap, supaya kamu mau bersikap tegas. Oke? Coba kita lihat. Iya, betul sekali. Jadi kamu harus betul-betul memulihkan kondisimu sendiri, memulihkan dirimu sendiri, biar kamu nanti tidak gampang dipengaruhi orang, biar kamu nanti tidak mudah untuk dimanfaatkan orang. Orang ini nggak bisa memanfaatkan kamu kalau kamu melakukan recovery terhadap dirimu sendiri. Ya, sekarang mungkin memang saatnya. Oke. Lalu apa yang harus dilakukan Gemini terhadap kebohongan-kebohongan orang dekat ini? Orang-orang atau keluarga, kerabat yang sangat dicintai oleh Gemini, demikian pula Gemini sangat mencintai dia, tetapi justru membuat jadi nggak bisa tidur gitu loh, karena ya mungkin Gemini khawatir. Apa yang harus dilakukan oleh Gemini? Not the right time. Ya, kalau ada sesuatu yang dia minta, entah itu apapun, sesuatu yang dia katakan, meminta kamu untuk begini, meminta kamu untuk begitu, Gemini, ini adalah saat yang tidak tepat. Jadi, kamu tidak harus menuruti semua perkataan atau semua permintaan dari feminim atau maskulin energi tadi ya, yang kamu sayangi atau keluargamu. Mungkin ini adikmu, anakmu, ponakanmu. Mungkin dia minta sesuatu. Ini bukan saat yang tepat untuk memenuhi atau mengabulkan permintaannya. Jadi kamu harus bisa menolak. Oke. Lalu apa yang harus dilakukan Gemini? Dengan energi berbagi dengan orang yang tepat, orang yang punya harapan, punya cita-cita, dan ya itu tadi, punya harapan, punya cita-cita, mau berjuang gitu ya, rela berkorban. Apa yang harus dilakukan oleh Gemini? Improving health, menjaga kesehatan. Kesehatan, perhatikan dengan kesehatanmu, atau karena ini berhubungan dengan energi memberi kepada orang yang tepat, kamu diminta untuk selain menjaga kesehatanmu sendiri, juga memberi bantuan kepada mereka-mereka yang sedang sakit, mereka-mereka yang kondisinya sedang tidak fit, itu ya, mereka-mereka yang masih punya harapan hidup. Kamu bisa memberikan harapan hidup kepada mereka-mereka yang sakit, membantu mereka yang sedang down, ya. Kamu mengorbankan waktumu, kamu mengorbankan segala yang kamu punya mungkin, atau sesuai dengan kemampuanmu untuk membantu orang sakit, untuk menyembuhkan. Oke. Selain itu juga jaga kesehatan diri kamu sendiri ya Gemini, untuk bulan Oktober 2021. Tidak semua Gemini akan resonate, ambil resonate-nya saja. Sesuaikan juga dengan Sun, Moon, Ascendant kamu ya. Tentunya kalau kamu membutuhkan bacaan seputar tema-tema cinta, asmara, perjalanan kisah asmaramu, silakan berkunjung ke channel Tarot Miss M. Itu suggest-nya sudah ada di akhir video ini. Tinggal diklik saja di sini ya. Tinggal diklik saja, di like, subscribe, tonjok juga loncengnya biar update-nya kamu bisa selalu tahu. Oke? Sampai ketemu di sana ya guys. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah memperhatikan. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. See you!